dibagikan kepada seluruh muhajirin, semua suku-suku kecuali Ansar. Ansar Nabi nggak kasih nih, penduduk asli Madinah nggak dikasih. Kaum Ansar merasa terpukul, kenapa Nabi SAW tidak kasih ghanimah ke mereka? Maka kaum Ansar pun pada saat itu mengutus satu orang namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Karena di Ansarnya sudah tersebar berita kata-kata begini, Nabi SAW sudah bertemu dengan kaumnya melupakan kita. Ya, karena kan memang mereka keluar dari Madinah, berperang bersama Nabi SAW, membela Nabi pada saat Nabi hijrah. Kok tidak dikasih ghanimah? Unik ini. Semua yang lain dapat, sahabat semua dapat kecuali mereka gitu. Maka saat Ibnu Ubadah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Ansar memiliki beban kejiwaan pada keputusan anda. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena anda memberikan ghanimah kepada orang lain dan Ansar tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan engkau hai Sa'ad? Kata Sa'ad, aku bagian dari kaumku. Sa'ad ibn Ubadah pun terpengaruh dengan kejadian itu. Padahal orang yang sudah terkenal dengan keimanannya. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, kisah ini riwayat Bukhari menjelaskan tentang bagaimana kedudukan imannya orang-orang Ansar. Luar biasa ini keimanan mereka. Nabi SAW berkata, ikuti kisahnya, kumpulkan untukku semua Ansar dan tidak boleh satupun hadir kecuali mereka. Cuma Ansar saja, khusus Aus dan Khazraj, dua suku yang ikut berperang. Maka berkumpullah seluruh Ansar pada saat itu, dan Nabi SAW berkhutbah di hadapan mereka. Setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai kaum Ansar, bukankah aku datang pada kalian di saat kalian sedang sesat, tidak tahu tentang keimanan, sembah-sembah berhala, lalu Allah memberi kalian hidayah? Bukankah aku datang kepada kalian sementara kalian miskin? Orang-orang Ansar waktu itu jadi pegawai-pegawainya orang Yahudi sebelum Islam. Orang Yahudi menguasai Madinah, lalu Allah membuat kalian kaya, kebun-kebunnya, panennya besar, mereka akhirnya jadi penguasa-penguasa di Madinah, bahkan mengusir orang-orang Yahudi. Bukankah terkalahkan musuh kalian orang-orang Yahudi dan Allah memberikan kemenangan dengan aku datang, sehingga kalian akhirnya memahami kalau mereka itu jahat tadinya? Setiap kali Nabi SAW bertanya pertanyaan ini, selalu orang-orang Ansar mengatakan, Allah dan Rasulnya pemilik karunia dan kebaikan, lillahil manni wal fadl. Selalu mereka mengatakan hanya milik Allah dan Rasulnya pemilik karunia, dan mereka sudah mulai merasa bersalah nih, gitu kan. Nabi SAW lalu berkata, dan pasti kalian benar kalau kalian berkata begini. Kalian bisa menjawab aku, kata Nabi SAW. Kalian bisa bilang, engkau datang hai Muhammad kepada kami dalam keadaan tersesat, lalu kami menerimamu. Kaummu mengusirmu dari Mekah, lalu kamu datang kepada kami dan kami menerimamu. Datang dalam keadaan miskin, gak bawa harta sama sekali. Engkau bersama dengan para sahabatmu muhajirin hijrah tanpa ada miskin, dan kami memberimu. Orang-orang Ansar kan pada membagi-bagi, memberikan harta segala macam. Dan kamu terusir dan kami melindungimu. Kalian bisa bilang itu. Kaum Ansar serentak semua menjawab, sungguh milik Allah dan Rasulnya karunia dan kebaikan. Lillahi manni wal fadl, lillahi wa rasuli manni wal fadl. Mereka terus mengulangi kalimat itu. Nabi SAW mengatakan, wahai Ansar, ini kalimat yang luar biasa. Apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang yang lemah, dan aku bergantung dengan iman kalian? Mereka memang lemah, jadi saya kasih harta. Saya yakin karena keimanan kalian, kalian tidak akan butuh itu gitu. Karena kekayaan banyak di Madinah. Ini harta rampasan gampang gitu. Bagaimana pendapat kalian wahai Ansar, pada saat manusia membawa unta dan kambing, sementara kalian membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka serentak seluruh Ansar menutup wajah-wajah mereka dengan imamah mereka sambil menangis, dan mereka mengatakan, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya. Mereka terus menangis sampai akhirnya suara mereka terdengar di semua lokasi peperangan, atau di semua di lokasi Bi'rana tadi. Bagaimana bisa teman-teman sekalian? Tentu kalau kita paham di sini, bagaimana bisa seseorang beriman tidak memahami bahwasanya harta tidak akan pernah senilai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin, mustahil. Dan jawaban Nabi SAW ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang beriman. Kalau teman-teman di sini masih belum tangkap, itu perlu mendalami lagi lebih dalam ilmu agama. Karena bagaimana Nabi SAW bilang, orang-orang pulang dengan harta, kalian pulang dengan Rasulullah. Fahami kalimat ini. Artinya
Biarpun mereka pulang bawa harta, saya pun tidak bawa harta. Saya pulang bersama kalian. Mana lebih mahal? Maka Nabi SAW lalu mendoakan, betul lihat orang Ansar semua menangis mengatakan, Ya Allah, kasihanilah Ansar, kasihi mereka, kasih mereka harta, kasih mereka keturunan yang baik. Anak-anak Ansar dan cucu-cucu Ansar, Ya Allah, musuhilah semua yang memusuhi Ansar dan kasihanilah semua orang yang mengasihi Ansar. Maka dengan doa ini seluruh Ansar bergembira dan Nabi SAW pun, dan akhirnya mereka pun menerima keputusan Nabi SAW. Tentu yang dimaksud sini tidak diberikan harta ghanimah adalah harta tadi ya, unta sama emas dan perak. Tapi orang-orang, perempuan dan anak-anak sudah dibagiin. Ansar juga dapat itu. Khusus untuk manusia mereka dapat bagian, tapi harta mereka nggak dapat bagian, gitu kan? Karena memang yang dapat dari tawanan perang ini juga bisa dibagiin pada para mujahidin, kan? Menjadi tawanan perang. Tentu ini juga teman-teman sekalian ada banyak hadis tentang Ansar ya. Ansar orang asli Madinah. Kata Nabi SAW, mencintai Ansar bagian daripada keimanan, membenci Ansar bagian daripada kemunafikan, gitu kan? Dan kita memang disuruh untuk mencintai mereka, mencintai kota mereka Madinah. Bahkan kalau kita bisa meninggal di Madinah, disuruh meninggal. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal di Madinah maka lakukanlah. Jadi punya fadilah memang mereka.